Cukup, alhamdulillah. Kalau cukup ya. Barangkali ada yang belum mengumpulkan tugas UTS-nya, boleh masih bisa disusulkan. Saya masih buka kesempatan untuk ibu bapak semuanya gitu. Jadi adapun yang belum mengumpulkan ya bisa dijaprikan saja gitu. Kita langsung mulai saja di pertemuan ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di pertemuan ke-9 ini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana cyber counseling atau counseling yang dilakukan secara online. Jadi kehidupan manusia yang modern saat ini. Oh ya, Bu, mohon maaf Bu Bapak ya. Saya off cam karena memang sedang ada kendala di perangkatnya, jadi saya off cam. Mohon izin saya off cam ya Ibu Bapak ya. Oke, kita lanjut. Jadi di kehidupan manusia modern saat ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi digital. Jadi hampir semua aktivitas kini terhubung melalui jaringan internet, termasuk dalam bidang pelayanan konseling. Perubahan ini melahirkan bentuk layanan baru yang disebut dengan cyber counseling tadi. Itu proses konseling yang dilakukan secara daring melalui media digital seperti chat, video call, atau platform konseling online lainnya. Dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, cyber counseling bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi, tetapi juga merupakan sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam dunia digital. Jadi seorang konselor Islam itu tetap berperan sebagai murabi atau pendidik jiwa, meskipun komunikasi dilakukan lewat layar, begitu. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita berkomunikasi lewat layar handphone ataupun laptop, begitu. Konsep dasarnya di sini untuk definisinya, menurut Wibowo, cyber counseling itu adalah proses konseling yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama di internet, sebagai media komunikasi antar konselor dan klien. Media yang digunakan dapat berupa pesan instan, surat elektronik, video konferensi, maupun forum daring. Nah, sedangkan dalam perspektif Islamnya, layanan ini tetap diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual klien, membimbingnya mengenal potensi diri, dan mengembalikan keseimbangan jiwa sesuai fitrah manusia. Untuk karakteristiknya, di sini untuk cyber counseling itu bersifat virtual, yang mana komunikasi tidak berlangsung secara tatap muka, begitu. Yang keduanya itu fleksibel, jadi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, seterusnya ada terbuka dan terekam. Jadi semua percakapan bisa disimpan untuk keperluan refleksi. Yang terakhir itu ada interaktif, yakni memungkinkan adanya respon cepat antar konselor dan klien. Masuk ke manfaat cyber counseling. Untuk manfaatnya, di sini cyber counseling itu membantu menjangkau klien yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak. Jadi selain itu, media ini memberikan rasa aman bagi klien yang merasa canggung bertemu secara langsung dengan konselor. Di sini menurut Prayitno dan Anti ya. Jadi di kemajuan teknologi dalam layanan konseling menjadi peluang besar untuk meningkatkan efektivitas layanan, asalkan tetap disertai dengan pemahaman etika dan tanggung jawab profesional. Jadi untuk cyber counseling ini sebetulnya dari segi teknik dan pendekatan itu sama saja dengan konseling yang tatap muka, Ibu Bapak. Cuman yang membedakannya dalam prosesnya, dalam proses layanannya, kita memberikan layanannya itu secara daring. Contohnya seperti saya sekarang ini, saya anggap sebagai konselor, mungkin Ibu Bapak sebagai klien, di mana kita itu melakukan sesi konselingnya itu seperti ini, bisa melalui platform video call WhatsApp, Zoom, Google Meet, ataupun ada yang namanya sekarang aplikasinya itu Discord, begitu. Itu bisa eh, media-media yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan cyber counseling, begitu. Di sini kita masuk ke etikanya, etika dan prinsip dasar cyber counselingnya, di mana cyber counseling itu menuntut konselor untuk menjaga profesionalitas yang tinggi
karena interaksi dilakukan tanpa tatap muka. Jadi kepercayaan dan kejujuran menjadi kunci utamanya. Beberapa prinsip penting dalam cyber counseling yaitu adalah masih sama, yaitu adanya asas kerahasiaan atau disebut dengan confidentiality. Semua informasi klien harus dijaga dengan aman. Jadi konselor wajib menggunakan platform yang menjamin privasi. Jadi ibu bapak itu tidak bisa seenaknya menggunakan platform ataupun aplikasi yang tersebar di Play Store ataupun di website. Kita harus cek dulu apakah si platform yang kita gunakan ini sudah aman, seperti halnya Google, Zoom, aplikasi Zoom itu sudah dipastikan aman karena memang penggunaannya pun itu sudah lumayan lama. Meskipun memang kalau di zaman sekarang dengan adanya hacking tidak ada yang aman sebetulnya. Karena apalagi kalau misalkan hacking-hacking yang memang cerdas-cerdas itu masih bisa membobol sistem keamanan secanggih apapun keamanannya. Jadi tetap dalam pelaksanaan konselingnya, ibu bapak sebagai konselor nantinya harus lebih hati-hati lagi gitu. Jangan sampai ada yang meretas karena memang takutnya rahasianya itu bocor karena nanti akan masuk ke pelanggaran kode etik konselor nantinya. Oke, di sini ada keaslian dan identitas atau yang disebut juga dengan authenticity. Baik konselor maupun klien harus menggunakan identitas yang benar-benar yang benar agar komunikasi tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di sini ada kompetensi digital atau digital literacy. Di sini konselor itu perlu menguasai teknologi dasar seperti penggunaan aplikasi pesan, platform video conference, dan sistem keamanan data. Jadi mungkin ibu bapak juga sebagai konselor nantinya harus bisa menyiapkan ketika ibu bapak mendapatkan klien, mendapatkan eh, klien untuk konseling, ketika kliennya itu berada jauh jaraknya dengan ibu bapak sebagai konselor, itu kan pasti untuk pelaksanaannya ibu bapak harus menyediakan alat medianya atau platformnya. Misalkan ibu bapak diharapkan nantinya bisa nyeting aplikasi Zoom, bisa nyeting Google Meet, bisa nyeting Discord. Kalau lewat video call WhatsApp itu mungkin sudah tidak perlu apa ya namanya, karena udah keterbiasaan sehari-hari. Mungkin untuk video call WhatsApp ini lebih mudah untuk digunakan. Jadi untuk layanan konseling, cyber counseling bisa juga digunakan menggunakan video call WhatsApp. Gitu. Jadi aplikasi WhatsApp yang digunakan gitu, untuk lebih memudahkan ibu bapak semuanya. Di sini ada adab dan nilai Islami. Jadi konseling dalam bimbingan konseling Islam selalu didasari oleh adab Islami, berbicara lembut, tidak menghakimi, dan mengutamakan kasih sayang atau disebut dengan rahmah. Begitu. Integrasi nilai Islam dalam cyber counselingnya. Di sini ada adab komunikasi daring. Di sini konselor itu harus menjaga bahasa agar tetap santun dan tidak menyinggung perasaan klien. Memilih kata yang lembut akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi klien nantinya. Di sini ada niat dan ketulusan atau yang dinamakan juga ikhlas. Di sini konseling adalah ibadah. Konselor hendaknya menata niat bahwa layanan yang diberikan adalah bentuk kehidmahan kepada sesama manusia. Di sini ada empati spiritual. Dalam bimbingan konseling Islam, empati tidak hanya bersifat emosional, tapi juga spiritual. Di sini konselor menunjukkan kepedulian dengan doa, penguatan iman, dan dorongan untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Untuk kehadiran hati dalam dunia digital selanjutnya, di sini walaupun interaksi dilakukan lewat layar, konselor harus menghadirkan rasa kehadiran. Maksud rasa kehadiran itu ibu bapak tuh harus bisa memberikan rasa kepada si klien itu bahwa si klien itu merasakan adanya kita, akan kehadirannya kita, begitu. Jadi dengan bahasa yang empatik dan sikap tulus, untuk teknologi itu hanyalah alat. Jadi yang paling utamanya itu tetap kepada sentuhan hati, begitu. Nah, mungkin ibu bapak untuk cyber counseling ini, jadi
inovasi yang menunjukkan bahwa teknologi dan spiritualitas dapat berjalan beriringan. Jadi konselor Islam dituntut untuk tidak hanya cakap secara teknis, tapi juga tulus secara hati. Dengan menjaga etika, adab, dan keikhlasan, layanan konseling digital dapat menjadi wasilah dakwah dan pembinaan jiwa di ruang maya atau di dunia maya. Maka tugas kita sebagai calon konselor bimbingan konseling Islam adalah mampu menghadirkan nilai-nilai ilahi di tengah derasnya arus digitalisasi, menjadikan tetap setiap ruang komunikasi sebagai ladang amal dan penguatan fitrah insani. Nah, Ibu Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait cybercounseling, boleh bisa Pak, mengajukan. maaf itu untuk apa? Kalau misalkan bikin aplikasi itu biasanya kan misalkan untuk kekuatannya jangka waktunya untuk 2 bulan itu kira-kira berbayar nggak ya itu? Aplikasi yang mana, Pak? Seperti buat aplikasi niru kayak aplikasi semacam buat hiburan gitu lah. Kayak Halodoc bukan? Iya seperti itu. Untuk aplikasi konseling, memang di dunia digital sekarang itu aplikasi masuk ke kategorinya itu chatbot. Buat Di mana chatbot itu yang membalas pesannya itu adalah robot. Begitu sebelum kita sebagai konselor yang langsung mengintervensi, memberi layanan. Begitu. Untuk aplikasi itu memang sudah menjadi pembahasan khususnya di Prodi BPI ya di Usama sudah menjadi bahasan dengan Ketua Prodi yang memang untuk aplikasinya ya, saya survei itu harganya agak lumayan mahal untuk beli lisensinya begitu karena memang apalagi ini aplikasi yang digunakan untuk konseling keamanan datanya itu harus benar-benar terjamin Pak begitu harus itu benar-benar terjamin. untuk berapa bulan tuh kira-kira jangka waktunya itu? Sebetulnya untuk jangka waktunya bisa jangka panjang juga Pak untuk aplikasi asalkan kita terus memberikan perawatan kepada aplikasinya, terus membeli keamanan sistemnya juga supaya data konseling kita yang ada di aplikasi tidak bocor. Begitu. Itu bisa ya mungkin dalam satu aplikasi itu bisa dikatakan kita beli untuk jangka waktu 5 tahun. Cuman ya itu kembali lagi kepada uang yang kita miliki nantinya untuk aplikasi tersebut begitu. Ya ada IT apa namanya ada IT handal ya. Ya, karena memang keamanannya itu benar-benar harus dijaga, Pak. Begitu. Karena isinya kan itu masalah-masalah Pengurangan. orang lain. Itu isinya masalah orang lain begitu kan ya. Yang namanya masalah orang lain itu kan memang harus dirahasiakan begitu. Nah, itu yang mungkin yang menjadi si aplikasinya itu dalam perawatannya mahal itu karena tingkat keamanan begitu, Pak. Nah, sementara ini di kami di BPI untuk aplikasi itu masih basicnya itu dari eh, apa Excel menggunakan aplikasi makro gitu DCM alat alat tesnya itu alat tesnya sementara masih itu yang kita miliki untuk aplikasi-aplikasi yang Android ataupun iOS kita belum mempunyai tapi kalau rencana sudah ada ke sana begitu Ya Pak. Ya. barangkali ibu bapak ada yang ahli di IT ataupun kenalan yang ada di IT untuk membuat aplikasi bolehlah nanti kasih sharing untuk referensi. Nanti kita buat untuk perlengkapan lab BPI begitu. Jadi supaya konseling itu tidak harus tatap muka secara langsung gitu. Jadi meskipun jaraknya jauh, kita masih bisa memberikan layanan begitu. Misalnya yang apa yang udah mulai-mulai bisa soal IT itu biasa yang di jenjang karir apa itu Eskom nggak ya? Ya, ya kemungkinan, kemungkinan bisa jadi Pak, begitu. Tapi untuk cyber counseling pun sebetulnya eh, di UIN Bandung pasca sarjana itu sudah menjadi pembahasan juga karena saya pun alhamdulillah masuk ke PUBG di UIN jadi
sedang merancang bagaimana cyber counseling ini bisa efektif gitu digunakan di Indonesia, karena ada beberapa di Malaysia yang memang sudah berjalan untuk cyber counseling, termasuk teman saya Mr. Safwan, dia itu sebagai praktisi konselor di Akademi PK di Malaysia yang sudah mulai mengembangkan aplikasi konseling, cyber counseling, dan kita pun di UIN Bandung sedang mencoba merangkai. Mudah-mudahan berhasil dan nanti bisa dibawa untuk bersama begitu. Jadi dengan adanya cyber counseling ini, karena berasal dari sebuah fenomena. Fenomenanya seperti ini, Pak, Bu. Sekarang kan sudah ada chatbot AI atau AI, ya, disebutnya AI kalau kata orang Sunda. Ibu Bapak tahu AI? AI? Ya. Iya, Iya, Pak. AI Tahu, tahu? Pak dosen. Ya, kan? Untuk AI itu sekarang banyak sekali AI atau AI. Karena kita Sunda jadi nyebutnya AI. Itu ada Black Box, ada Gemini, ada ChatGPT, dan masih banyak AI yang lainnya. Saya menemukan sebuah fenomena di mana ada salah satu siswa berumur 19 tahun, dia melakukan konseling ke AI, curhat ke AI, yang dampaknya si siswi tersebut bunuh diri, Pak. Jadi dia punya masalah, ngomong ke orang tuanya sibuk, tidak terbuka untuk anaknya, ngomong ke temannya, dia tidak punya teman, untuk ke konselor pun dia tidak tahu ini konselor di mana sih yang bisa dihubungi gitu. Nah, singkat cerita, dia nemulah ChatGPT. Mulailah ngobrol dengan ChatGPT. Ngobrol-ngobrol masalahnya, sampai akhir di masalah yang benar-benar klimaks, dia nanya ke ChatGPT, terus apa dong yang harus saya lakukan? Apa yang dikatakan ChatGPT? ChatGPT menyuruh untuk bunuh diri. Dan si siswi tersebut melakukannya. Kenapa? Karena itu, dia merasa didengar oleh ChatGPT. Dia merasa, apa ya, si ChatGPT ini empati ke si siswi tersebut. Sedangkan dia kan robot, yang namanya chatbot itu kan robot. Robot itu kan tidak punya hati, meskipun bisa mempunyai empati, tapi tidak punya hati. Begitu beda halnya dengan manusia. Akhirnya setelah bunuh diri, diungkap, oh ternyata AI itu berbahaya kalau untuk curhat. Makanya Ibu Bapak di sini, kalau ada yang mau bercerita di AI, hati-hati. Begitu, apalagi kalau masalahnya yang benar-benar privasi. Karena ada juga salah satu warga lah, di mana si ibunya itu curhat bahwa suaminya gini. Akhirnya yang terjadi, si chatbot itu bocor dan jadi apa ya? Dan si hasil chat itu jadi sebuah cerita di Facebook. Jadi sebuah cerita di Facebook ketika dia juga baca, kok seperti masalah saya ya? Ketika dilihat di bawah, iya ternyata masalah dia disebarkan karena chatbotnya bocor. Nah itu mungkin yang menjadi jawaban bahwasannya cyber counseling ini perlu diadakan di Indonesia untuk mengimbangi dengan kemajuan teknologi pula. Apalagi sekarang AI udah banyak. Jadi kita sebagai calon-calon konselor nih harus bisa memberikan layanan secara online, secara daring, dimanapun dan kapanpun. Supaya setiap orang ada yang bermasalah itu tidak curhat lagi ke AI, tapi curhatnya ke sesama manusia. Gitu. Karena manusia punya empati, punya hati. Begitu. Makanya sekarang sedang dikembangkan pula, mulai dari aplikasi, untuk aplikasi chatbotnya seperti Halodoc, dan aplikasi layanan konselingnya seperti aplikasi Zoom. Begitu, untuk mewadahi permasalahan-permasalahan itu semua. Apalagi sekarang di generasi-generasi Z ya, untuk siswa-siswi, itu memang overthinkingnya itu lebih baik
banyak dibanding generasi-generasi milenial. Nah, pemikiran overthinking lah itu yang menyebabkan banyaknya masalah kepada remaja, begitu. Itu mungkin sekilas sebuah fenomena kenapa cyber counseling ini harus ada dan harus dilaksanakan, dan ibu bapak nantinya sebagai calon konselor bisa mengoperasikan aplikasi digital untuk cyber counseling untuk mengimbangi kemajuannya teknologi. Begitu Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan lagi, boleh Nah, kalau kalau silakan. Gemini itu kan ada yang berbayar, ada yang enggak itu. Emang yang membayar emang akurat gitu. Sebetulnya mau berbayar ataupun tidak itu gimana ya? Kalau untuk curhat itu keakuratannya itu dia nyari lagi data yang sudah tersebar di Google sebetulnya Pak. Hmm. Begitu. Jadi maupun yang pro ataupun yang enggak aplikasinya. Apalagi kalau misalkan kita mau mengerjakan tugas atau mencari buku, itu referensinya pasti tepat kalau dari AI itu, karena si AI itu akan menjelajahi apa yang sudah tersebar di Google. Begitu sebetulnya apa yang kita tanyakan ke si AI itu mengakses jawaban kita itu hasil dia screening dari Google yang mana data-data di Google itu kan udah banyak, buku-buku e-book udah banyak, penelitian udah banyak, pembahasan-pembahasan konseling udah banyak. Jadi ketika apa yang kita tanyakan ke si AI itu pasti akan terjawab karena dia screening sebuah literasi yang sudah tersebar di Google begitu. Jadi AI gitu ya, yang lebih akuratnya ya. Jadi memang untuk ChatGPT kalau misalnya kita mau nyari referensi buku itu udah saya coba dan memang 75% akurat. Bagaimana tapi kembali lagi ke kita sebagai pengguna CI itu harus membuat narasi kata-kata atau narasi perintah yang memang sesuai begitu supaya jawaban AI-nya itu gak ngaco begitu. Harus sesuai. Yang disebut sekarang itu bahasa itu prompt begitu. Prompt susunan kata-kata yang kita buat atau kata perintah yang kita buat untuk si AI tersebut maupun di ChatGPT, black box ataupun Gemini itu harus sesuai begitu. Tapi Harus dibanding-banding Pak antara jawaban di Google sama di apa sama di GPT ternyata yang lebih abstrak dan tinggi bahasanya itu ternyata jadi GPT gitu. iya, Jadi ChatGPT itu ya. 75% akurat di Hmm, Google, jadi 85% yang di GPT gitu. ya. Kalau di Google, dia ketika kita mencari kata kunci, Google itu pasti akan memberikan sesuatu yang memang apa ya dikatakan intinya. Intinya misalkan kalau A ya udah A gitu. Kalau misalkan di ChatGPT, kenapa kita bisa mengategorikan bahwa ChatGPT itu bagus? ChatGPT itu dibarengi dengan narasi. Jadi apa yang kita minta si ChatGPT akan menarasikan begitu. Jadi kita pun bacanya lebih enak lagi dan dapat lebih mudah dipahami lagi untuk ChatGPT itu, untuk AI itu. Makanya dengan Kalau adanya ya. ya minimal khusus buat foto kali ya, foto-foto biar unik, jangan curhat-curhatan, jangan itu karyanya gitu ya. Nah, kalau untuk edit foto video sebetulnya semua AI bisa. Cuman ya itu dia untuk yang tadi berbayar dan tidak. Itu kalau untuk yang berbayar biasanya aksesnya itu eksklusif. Dan kalaupun untuk curhat sebetulnya bisa digunakan untuk curhat. Tetapi jangan curhat tentang masalah pribadi. Curhatnya bisa curhat akademis. Misalkan saya ada tugas ini, materinya ini, tapi saya belum paham. Coba apakah bisa kamu rangkaikan narasinya supaya saya memahami tugas tersebut. Nanti si AI itu akan menarasikan. Kita baca lagi. Nah, setelah itu kita akan bisa lebih memahami. Jadi curhatnya itu lebih ke curhat apa yang kita butuhkan saja. Jangan lebih ke curhat masalah pribadi gitu karena berbahaya begitu.
Takutnya kesebar seperti yang fenomena saya ceritakan tadi. Begitu. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Kita berdiskusi saja untuk hari ini. Jadi ketimbang ketimbang Google mah mendingan mendingan GPT lah ya, itu akurat gitu ya. Ya, benar. Tapi kita harus bijak dalam menggunakannya, itu aja sih Pak. Ya, Dengan ya. kemajuan teknologi itu sangat menguntungkan, apalagi kita yang di lingkungan akademisi gitu. Sangat membantu, terus terang, sangat membantu. Cuman yaitu kita dalam menggunakannya harus lebih bijak lagi gitu. Karena yang namanya robot tidak punya perasaan, dia bisa memerintahkan apa saja ke kita nantinya. Begitu. Boleh bertanya Pak dosen? Mangga, Ibu. Ini apa mengenai kita ada tugas untuk membuat video yang kita akan sharekan di YouTube. Itu sebaiknya kita pakai aplikasi Benim atau Canva atau yang lain gitu Pak dosen? Oh, itu tergantung perintahnya, Ibu. Tergantung perintahnya videonya video apa dulu. Apakah Oh, bebas atau yang ditentukan. Kalau seperti videonya kayak sinematik ataupun yang lainnya itu harus menggunakan CapCut untuk editing videonya. Kalau misalkan video bebas mau menggunakan animasi atau apa, ya itu menggunakan Benim pun bisa sebetulnya. Jadi gimana struktur tugas tersebut begitu. kalau nggak ditentukan berarti bebas ya Pak dosen, bisa pakai Benim atau Canva atau CapCut gitu ya? Ya, boleh, silahkan. Kalau misalkan tidak ada ketentuan dalam tugasnya, itu bisa bebas menggunakan aplikasi yang mana saja begitu. Oke. Tugasnya ini Pak dosen Baik, mungkin terima kasih. kalau anak cara kita menjadi konseling terhadap anak-anak misalkan SD, gitu pakai video apa gitu buat yang di YouTube. Temanya Un- seperti itu dicocokkan. oh, membuat video konseling anak. Ya, Apakah videonya itu kita praktik mengkonseling anak atau betul. kita Praktek itu, jadi harus pakai video biasa itu ya. oh, tapi itu Ibu Bapak kalau untuk video konseling eh, ini pengetahuan saya ya, itu karena di video harusnya Ibu Bapak juga membuat teks atau teks dialognya karena ini Betul. kan fiktif, konselingnya fiktif. Jadi tidak boleh menggunakan konseling yang real begitu Hmm, karena nanti akan melanggar kode etik begitu. Jadi mm-mm. setahu saya ketika ibu bapak melakukan konseling kepada anak atau bimbingan kepada anak, settingan saja saran saya, jangan yang Oke. asli. Ya, Apalagi di video. cukup video aja mungkin kata-katanya jangan atau melalui lagu atau apapun, cuman video aja gitu ya prakteknya seperti itu. Hmm. Nah, terus untuk Benim itu bisa di apa namanya? Bisa diaplikasikan untuk bimbingan anak. Jadi ibu bapak bisa bikin animasi yang menarik sebagai tontonan anak. Itu misalkan anaknya untuk merespon motorik anak. Nah, kita untuk merespon motorik anak itu harus ada apa saja sih dari segi warna, dari segi gambarnya harus apa, apakah kupu-kupu ataukah gajah ataukah cacing, terus warnanya yang menarik untuk sensor motorik anak. Nanti ibu bapak tinggal buatkan aja di Benim ataupun di apa namanya di CapCut. Nanti tinggal tontonkan ke anak-anak, terus ibu bapak di video. Ketika ibu bapak memberikan bimbingan itu sudah selesai. Jadi kata-katanya bisa kita bikin aja lewat tulisan gitu ya Pak dosen? Ya. Cuman kalau untuk anak itu harus lebih diperbanyak visualnya, gambarnya dibandingkan kata-katanya Hmm. supaya lebih menarik begitu. Adapun ibu bapak bisa mendesain apa di Canva kayak misalkan gambar gajah tapi untuk diwarnai itu bisa juga untuk proses konseling anak juga itu melatih motorik juga gitu kan nanti akan bermain dengan warna si anak itu nanti kita akan tahu ketika anak ini apa menggambar gajah dengan warna yang seenaknya berarti apa gitu nanti
Itu untuk mata kuliah itu kan konseling anak dan remaja mungkin udah dijelaskan semuanya Iya, teknik-tekniknya tapi mungkin ya. iya, tapi di situ perintahnya video gitu, Pak dosen. Video berarti video ibu memberikan layanan berarti sedang memberikan layanan ya. Iya, betul. Oke, berarti kalau misalkan videonya ibu sedang memberikan layanan, nanti tinggal dipilih aja. Itu di ini nggak apa namanya? Diberi bocoran nggak kalau konseling anak itu seperti apa? Sudah diberi contoh belum? Belum. Belum diberikan contoh, cuman dikasihkan video itu berkisar 10 sampai 15 menit. Iya, Oh ini iya, berarti itu. dari ada tugas dari yang lain membuat UTS-nya seperti itu. Kita juga sih agak keberatan sih sebenarnya gitu kan. Soalnya kan Bukan dari ngomong Berebet lagi berat banget. tentang pertanyaan. Nah, di ujungnya ada video padahal harusnya mah nggak usah ada video juga sih. Materi juga kita belum pada paham-paham semuanya. Harusnya seperti itu dosen kayak gitu. Tapi dah gimana gitu. Jadi Besok main protes kalau masalah dosennya Bisa masuk, saya yang protes uh, nanti. saya sarankan ibu bapak bertanya lagi ke dosen yang bersangkutan. Kalau misalkan ibu bapak masih kebingungan cara apa namanya memberikan layanan konseling kepada anak seperti apa, tekniknya menggunakan teknik apa, ibu bapak bisa nanya langsung ke dosen yang bersangkutan supaya dosen yang bersangkutan memberikan contoh begitu. Karena untuk teknik konseling itu kan banyak ibu bapak ya, kayak misalkan Albert Ellis itu ada tekniknya REBT, rasional emotif behavior therapy, di mana rasional emotif behavior therapy ini salah satu teknik untuk penyelesaian masalah kepada manusia ketika manusia itu memiliki pemikiran irasional diubah menjadi pemikiran rasional. Itu untuk teknik teknik REBT dari teori Albert Ellis. Ada juga yang Sigmund Freud yang psikoanalisis itu terkait alam bawah sadar yang menyangkut kepada id, ego, dan superego. Jadi menyelaraskan, menyeimbangkan id, ego, dan superego seseorang. Terus ada juga humanistik itu yang menurut Carl Rogers begitu. Itu banyak banyak teknik-teknik dan pendekatannya. Jadi ibu bapak kalau misalkan kebingungan itu silakan ditanyakan ke dosen yang bersangkutan karena ini penerjemahan saya ketika mendengar dari ibu bapak berarti tugasnya itu ibu bapak memberikan layanan bimbingan kepada anak secara langsung dengan di video. Misalkan ibu settingannya ya punya anak kecil, ya udah ibu membimbing anak ibu aja, misalkan disuruh mewarnai, misalkan tekniknya itu sambil di video, itu nggak apa-apa. Setelah video kirimkan itu sudah jadi eh, bimbingan konseling kepada anak. Menurut saya seperti itu. Tapi bahwa bisa ditanyakan lagi ke dosen yang bersangkutannya. Minimal diberikan Jadi contohnya gini karena Pak dosen. ya gimana? Jadi itu tuh sebetulnya simulasi terkait bimbingan konseling Ya, kepada anak. Jadi ya, simulasi saja. simulasi. Iya, simulasi. Cuman masalahnya Ya, itu kan simulasi itu nanti diupload ke apa namanya masing-masing apa itu YouTube, apa sih namanya YouTube, kanal masing-masing YouTube. misalnya ke Facebook atau ke ini ya ke Ya, YouTube atau apa gitu ya. ke media sosialnya masing-masing kita gitu. Ya, memang itu simulasi Bapak isinya. Makanya Oh, kalau yang namanya simulasi, kita harus membuat skrip dialognya, begitu. Karena saya pun untuk tugas UAS, sebetulnya untuk proyek yang sudah saya sebarkan di kelas yang reguler, itu membuat simulasi konseling juga, tetapi melalui media seperti Zoom, WhatsApp video call, Google Meet, ataupun Discord. Tapi ketika saya menyampaikan tersebut, saya juga kasih tahu caranya. Misalkan cara menggunakan pendekatan ini, nah ini teorinya. Cara menggunakan pendekatan ini teorinya. Begitu. Begitu. Jadi Ibu Bapak bisa bisa dibuatkan skripnya. Itu ketika sisi perkuliahan ada ininya nggak Pak Bu? Ada apa namanya simulasi nggak terkait cara memberikan bimbingan kepada anak? belum, Diberi. tidak ada.
Belum belum tuh. diberikan simulasinya. Ya, ibu bapak bisa nanya dulu simulasi lah minimal dialognya seperti apa sih untuk konseling, misalkan seorang ibu memberikan layanan bimbingan konseling kepada anaknya, seperti apa sih dialognya begitu, supaya ibu bapak juga lebih memahami harusnya begitu. Jadi bisa ditanyakan lagi ke dosen yang bersangkutan. Udah Pak dosen, besok saya tanyain lah ke Bu dosennya biar Nah, jelas. boleh. Iya, ditanyakan saja simulasinya seperti apa, terus teknik-tekniknya seperti apa gitu. Kalau kalau saya kan ketika memberikan apa namanya simulasi konseling itu memang diberikan contohnya bagaimana dialog antara si konselor dan kliennya. Dialognya seperti apa supaya kita itu bisa menggambar seperti apa kejadiannya begitu. Tergambarkan dalam pikiran begitu. Kalau misalkan memang tugasnya seperti itu. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal bikin skripnya aja. Misalkan cari keponakan atau siapa yang memang sudah bisa kita setting untuk misalkan kamu harus ngomong ini, harus ngomong gini, harus ngomong gini sambil baca ini bisa begitu. Terus biasanya kalau yang saya tahu di bimbingan konseling anak itu nggak seperti ngasih layanan ke remaja Ibu Bapak ya, tapi lebih kayak misalkan menyamakan warna, terus menyamakan karakter, misalkan bintang nih, icon bintang harus masuk ke lubang yang apa bintang juga begitu. Ada kan yang kayak di DTA tuh kayak gitu, yang berkaitan dengan motorik anak sensor Iya, begitu untuk anak tuh. Lebih ke lebih sana. lebih bermain. Nah, iya lebih bermain. Sebetulnya ketika ibu bapak memperlihatkan sebuah tontonan kepada anak, misalkan kisah Rasulullah, itu tuh masuk ke bimbingan anak loh Bu. Dimana kan di cerita kisah Rasulullah pasti menceritakan tentang akhlak baiknya, begitu. Nah itu bisa bisa dipraktekkan juga. Misalkan nanti ibu bapak kan misalkan memberikan bimbingan kepada anak dengan tontonan kisah Rasulullah misalkan itu. Kenapa harus kisah Rasulullah diceritakan nanti itu, begitu. Karena anak itu kan meniru Bu. Kalau setahu saya anak itu kan masih meniru, Iya, meniru betul. apa yang dia lihat. Karena anak itu kan seperti kertas kosong. Untuk pulpen yang mencoretnya itu bagaimana lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya, begitu. Kayak anak itu kan perekam yang handal. Anak itu perekam yang handal. Soalnya eh, saya pernah punya keponakan yang masih kecil waktu itu. Saya bawa main. Pas bawa ke rumah, tiba-tiba di rumah rame katanya. eh Mama, mama, Om Wildan tadi salaman sama cewek gitu kan. Padahal itu teman begitu. Nah itu daya ingat anak dan daya jelajah rekam anak itu yang sangat kuat. Makanya untuk bimbingannya pun tidak sama dengan yang remaja begitu, tapi lebih ke motorik-motoriknya. Itu kayak kisah-kisah Rasulullah kan, sifat-sifat Rasulullah yang baik itu mungkin akan menjadi suri tauladan untuk anaknya nanti. Jadi si anak itu akan mengingat, oh Rasulullah itu seperti ini, dia mungkin bisa mengaplikasikan. Begitu Ibu Bapak ya. Ya, baik Pak dosen, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi Ibu Bapak yang mau didiskusikan? Kalau misalkan tidak ada, kebetulan perkuliahan hari ini adalah perkuliahan saya ngisi materi terakhir. Begitu. Karena untuk minggu depan saya akan memberikan proyek UAS. Nah, saya mau nanya dulu ke Ibu Bapak nih, proyek UASnya mau apa Ibu Bapak? Boleh saya buka request aja lah. Supaya tidak memberatkan Ibu Bapak semua. Karena saya paham dosen-dosen yang lain pun pasti memberikan tugas UAS nantinya. Yang termudah aja Pak Yang dosen. mudah-mudah saja, Pak. Semua yang mudah pokoknya. Jadi proyeknya nanti kan minggu depan itu pertemuan 10 akan saya share nanti apa tugas UASnya, nanti pengerjaannya itu Ibu Bapak bisa di pertemuan 11, 12, 13, 14 dan di pertemuan 15 itu dikumpulkan semuanya.
Siap, Pak. Alhamdulillah. Jadi ini adalah pertemuan terakhir saya memberikan materi kepada Ibu Bapak. Begitu. Karena saya pun lihat hasil UTS ini, oh ternyata udah bagus-bagus begitu. Istilahnya hasil dari belajar Benim, hasil belajar video scribe itu sudah alhamdulillah bagus-bagus. Sudah hebat-hebat Ibu Bapak semuanya. Tinggal Alhamdulillah. rajin membuat lagi untuk dibuatkan konten. Begitu. Supaya dapat AdSense. Begitu mungkin Ibu Bapak, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih. Untuk tugasnya nanti saya share di minggu depan. Tugasnya akan saya buat yang paling mudah, supaya Ibu Bapak tidak keberatan. Amin. Begitu. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mohon Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Jangan lupa dulu ada yang mau tanya. Itu terkait yang video itu. Itu udah dianggap kayaknya itu. Mau protes ke itu ke dosen yang Saya terprotes begini salah. Saya berprotes. Ayo kita keluar semuanya, ayo kita keluar, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Izin keluar ya, baterai low.